Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Strategi Operasi yang berjudul Proses Strategi Operasi, Perumusan dan Implementasi. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Febrianti Maria, NPM 20012010179 dari kelas B. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu apa itu perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Perumusan strategi juga disebut tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Selanjutnya adalah analisis yang diperlukan untuk formulasi, yakni proses yang mendamaikan kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya operasi. Dua bidang utama analisis menyangkut pasar dan sumber daya. Yang pertama yakni menganalisis kebutuhan pasar. Di luar cakupan buku strategi operasi, untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Analisis ini fokus pada lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Meski analisa lingkungan eksternal terlihat sulit, tapi nyatanya aspek internal justru lebih sulit lagi. Sebab, aspek perumusan strategi ini tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Namun, adanya analisis SWOT merupakan titik baik untuk analisis sumber daya operasi. Berikutnya adalah tantangan perumusan strategi. Terdapat setidaknya 4 tantangan dari perumusan strategi operasi. Yang pertama yakni profil sumber daya operasi. Secara lebih luasnya, seluruh profil strategi operasi organisasi dapat menciptakan kekuatan inersia. Yang kedua, bias investasi. Basis sumber daya yang terbatas dapat dengan mudah mengalami pengabaian komparatif. Yang ketiga, sejarah. Organisasi menjadi dibatasi oleh sejarah mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah kekuatan politik. Tentu, kekuatan politik juga memiliki pengaruh yang besar. Lalu, kapan sih proses perumusan itu selesai? Proses perumusan dapat dikatakan selesai setidaknya setelah melewati 4 tahap berikut. Yang pertama adalah kelengkapan. Nyatanya, sejarah bisnis masih dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal memperhatikan adanya berbagai dampak potensial. Yang kedua adalah koherensi. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi dalam arah yang berbeda. Dari waktu ke waktu akan muncul berbagai ancaman yang akan menarik strategi keseluruhan ke arah yang berbeda. Maka hal ini dapat mengakibatkan koherensi. Dan yang ketiga adalah korespondensi. Strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Dan yang keempat adalah kekritisan. Meski sudah keputusan penting dan perspektif yang komprehensif harus dipertahankan, dalam istilah praktis, beberapa pertimbangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain. Lalu selanjutnya adalah implementasi strategi. Implementasi strategi operasi merupakan cara strategi dioperasionalkan. Dalam hal ini tentu melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi dapat tercapai. Selanjutnya adalah partisipasi dalam implementasi strategi operasi. Profesor Dorothy Leonard dari Harvard Business School mengusulkan 4 mode keterlibatan pengguna yang berbeda dengan masing-masing memiliki tingkat perspektif yang semakin besar. 4 mode keterlibatan pengguna itu adalah yang pertama, mode pengiriman. Ketika pengguna memiliki sedikit pengetahuan tentang sumber daya baru yang diperlukan untuk strategi agar lebih mudah untuk diselesaikan dan kemudian dikirim ke klien. Yang kedua, mode konsultasi. Pada mode ini memerlukan sedikit lebih banyak interaksi pengguna. Desainer atau vendor menyadari dalam proses yang mereka bantu ubah dan menginvestigasikan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada pengguna yang berpengalaman. Yang ketiga, pengembangan bersama. Mode yang satu ini lebih mirip dengan bentuk kemitraan. Pendekatan ini bisa sangat efektif ketika tingkat ketidakpastiannya tinggi.
Dan yang terakhir adalah magang. Pengguna yang menginginkan tingkat kemandirian yang lebih besar dari pengembang sering kali mencari mode implementasi di mana pengguna utama hampir magang dari pengembang. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. PT Ani merupakan perusahaan IKM kosmetik di Kota Bogor yang memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami. Perusahaan ini membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan atau make to order, baik varian maupun volumenya. Proses produksi kosmetik saat ini menggunakan teknologi sederhana, serta bangunan pabrik dan sistem operasi produksi beberapa unsurnya belum memenuhi persyaratan CPKB. Upaya perbaikan kinerja operasi produksi perlu dilakukan perusahaan melalui penerapan strategi operasi yang tepat. Untuk studi kasus ini, metode penelihatannya yakni keterlibatan responden digunakan untuk proses membangkitkan inisiasi data, faktor-faktor strategik internal dan eksternal perusahaan. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan manajemen maupun laporan publikasi lain terkait keragaman perubahan kunci yang berpengaruh pada kinerja dan posisi strategik perusahaan. Hasil wawancara dan pengisian kuesioner serta data sekunder kemudian akan dianalisis berdasarkan tahap perumusan strategi dan perangkat analisis. Yang pertama, perumusan strategi operasi, yang kedua, analisis kebutuhan pasar, dan yang terakhir adalah analisis kapabilitas sumber daya operasi. Kesimpulannya, PT Ani memiliki misi yakni menghasilkan produk kosmetik perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami yang aman dan bermutu untuk menangkap target pasar dari dalam maupun luar negeri. Pada pasar kompetitif, strategi operasi perusahaan biasanya dirumuskan berdasarkan keunggulan kompetitif mereka. Strategi operasi yang efektif harus mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada kemampuan sumber daya operasi perusahaan. Dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan kinerja operasional pesaing adalah kunci untuk sukses dan kelangsungan hidup perusahaan dalam kompetisi. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat.